Halo, assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana suasana di Seattle hari-hari ini, Ustadz? Di sana ini Amerika ini luar biasa, hampir 1.400-an yang wafat negeri sebesar itu, atau biasa-biasa saja sebenarnya suasana di sana? Gimana, Ustadz? Ya, para pendengar radio dimanapun nampaknya ada jaringan yang kurang baik ya di pagi hari ini. Para pendengar kami, mohon maaf, kita akan terus coba lagi di pagi hari ini dengan cara lain. Bang Fahri, maaf, barusan putus Ustadz, sekarang nyambung lagi. Silakan Ustadz. Ya. Halo? 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 Para pendengar kami, mohon maaf, kita akan coba lagi berhubungan dengan beliau di pagi hari ini, menemani Anda dimanapun. Nah, maaf Ustaz, wah maklum ini sambungan telepon agak ada 5G yang nyangkut mungkin, karena di Amerika lagi rame urusan ini kan. Ya, bagaimana Ustaz di sana suasana? Alhamdulillah. Emang kalau WhatsApp kadang-kadang gitu. Oh gitu. On off, ya. Iya. Ini telepon di Alhamdulillah keadaan dan tenang. Biasa Jumat, biasa masjid penuh, kegiatan ekonomi lancar. Memang betul agak meningkat, tapi ringan ya, nggak seserem jemaah tahun lalu. Jadi yang meninggal pun dibandingkan, kebanyakan yang meninggal itu karena nggak divaksin mereka. Oh itu ya. Itu ya ternyata vaksin atau tapi yang divaksin apalagi booster malah banyak nggak ada simptom ya. Iya. Insya Allah di sini baru mulai urusan booster. Ustadz Joban, saya lihat Ustadz di dalam sosial media Ustadz ada pengislaman orang yang luis 20 tahun setelah berapa ya 2 tahun, tapi juga ada yang baru 3 hari belajar Islam, atau si Martinez itu yang lalu masuk Islam. Apa yang menyebabkan mereka? Dan ada juga Ustadz sebut di gereja-gereja sekarang banyak dibacakan kisah Nabi Isa tapi versi Quran gitu, dan mereka nangis di sana gitu. Nah, sini ada sebuah fenomena baru atau apa Ustadz ini kisahnya Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, itu bukan baru sebetulnya. Yang pertama tentang Louis ini, dia tuh beberapa bulan yang lalu telepon saya, saya masuk Islam katanya. Saya tanya, kamu sudah berapa belajar Islam? Bilang ya kalau di sekolah ya sudah agak lama. Jadi rupanya di sini tuh kan ada pelajaran, kalau kita di college juga harus ngambil bahasa asing, atau juga mengambil culture ya, budaya. Budaya. Islam ini dimasukkan ke dalam budaya. Jadi kalau dia mempelajari misalnya budaya orang Timur Tengah kan, pasti nanti ketemu masalah agama. Ya, jadi ya akhirnya harus mempelajari agama Islam untuk presentasinya nanti dia itu. Nah, rupanya tertarik dia. Tujuannya hanya ingin mempelajari untuk presentasi dia, tapi dapat hidayat. Terus saya bilang, oke, tapi kemudian diundurkan karena dia kena COVID. Ibunya kemudian dia di 2 minggu diundurkan. Jadi alhamdulillah 2 hari yang lalu dia masuk Islam. 20 tahun usianya. Masih muda ya. 20 tahun ya. Masya Allah. Masih muda. Dan ini kejadian ini, inilah kita ini mesti pandai-pandai ya. Jadi dulu juga ada seorang orang Amerika, dia ke Malaysia. Dia belajar agama belajar bahasa Melayu. Jadi profesor di sana ya. Kirim dari universitas. Iya. Belajar Melayu, tapi alhamdulillah gurunya pintar, orang Malaysia ini. Jadi setelah dia bisa baca, kan mulai melatihan membaca, dikasihlah buku-buku tentang sirah Nabi gitu kan. Oh iya, dalam bahasa. Dan akhirnya tertarik rupanya. Jadi tapi dia bilang, saya terima kasih kepada guru saya, karena saya bukan hanya mendapatkan tahu bahasa Melayu, tapi juga saya mendapatkan diamond kata yang luar biasa yang nggak pernah saya gambarkan zaman dulu. Nggak pernah saya
dalam benak saya akan masuk Islam gitulah. Masya Allah. Ya, jadi kalau yang ini pastor ini yang saya kirim, itu dia karena dia dulunya pastor, jadi sering dia undang ke gereja-gereja untuk ceramah. Oh gitu. Yang itu pernah dia dihadiri oleh para pastor, para bishop, right? Karena ini acara penting. Kemudian disuruh pengalaman dia bagaimana setelah masuk Islam itu. Jadi pertamanya dia bilang, saya ini bertanggung jawab di depan Allah nanti. Kalau saya tidak pikir sekarang ini. Oleh karena itu saya minta semuanya kamu sekalian masuk Islam. Pada ketawa gitu lah. Aja supaya familiar gitu. Jadi dan nanti kamu jangan salahkan saya ya, saya sudah sampaikan. Masya Allah. Karena di orang Amerika biasa humor gitu kan, di bawah humor. Kemudian sore ada acara khusus, ya ada acara dinner bersama, makan bersama. Kemudian dia disuruh baca Bible, baca dari Taurat orang Yahudi, dan dia dari Muslim. Ya. Mantan pastor. Dan dia pilih ayatnya surat As-Saff itu. Ayat ketika Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ketika Nabi Isa sudah merasa dia akan meninggalkan, siapa yang akan menjadi pengikutku? Maka dijawab oleh orang-orang Hawariyun, disciple, kami adalah pengikut. Itu kena dibacakan dalam bahasa Arab dulu, kemudian bahasa Inggris. Banyak orang menangis. Ya berbanyak mereka kata dia ya nggak tahu bahwa Quran itu kisah Nabi Isa itu dipersembahkan dengan indah sekali. Ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, banyak orang menunggu berita langit. Kami ini pagi-pagi kalau begini di Rasil ini baca berita pagi, Ustaz Joban. Tapi ada yang protes, ini baca berita apa ada juga tausiah? Bukan, ini bukan tausiah, ini berita dari langit. Karena kita perlu dengar juga berita dari langit gitu. Mungkin berita apa dari langit yang Ustaz Muhammad Joban ingin sampaikan pagi hari ini Ustaz ke pendengar kita? Silakan Ustaz. Iya, kalau kita baca hadis qudsi ya, ada sebuah hadis qudsi yang sangat menarik. Itu nanti kiamat Allah itu akan kecewa dengan 3 macam manusia. Ya. Yang pertama, orang yang mengabaikan atau tidak menjenguk orang yang dia tahu orang itu sakit. Yang kedua, orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang kehausan. Hadisnya berbunyi begini, dari hari kiamat kata Allah panggil seseorang, abdi maritu walam tazurni. I said, hey hambaku, aku pernah sakit tapi kamu tidak pernah menjengukku. Kata hamba itu, kaifa azuruk, kaifa a'uduku anta rabbul alamin. Bagaimana aku bisa menjengukku, kamu itu rabbul alamin. Terus kata Allah, si fulan, tetanggamu, temanmu, atau siapa saja sakit, kalau kau menjenguk dia, kau akan nemukan aku di sana. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi pahala menjenguk orang sakit itu luar biasa. Habis itu kalau orang menjenguk orang yang sakit, itu Allah mengirim 70.000 malaikat. Allah, ini hadis sahih ya. 7.000 malaikat mendoakan orang itu. Dalam Nabi malaikat mengatakan tibda wa toba mamsyak. Kamu itu diberi berkah dan semua langkah kamu diberkahi sampai sore, kalau di pagi sampai sore. Ya. Jadi karena tujuan kita menjenguk orang sakit itu, yang pertama bagi orang sakit itu untuk memperkuat dia, memberikan harapan kepada dia. Oleh karena kalau kita menjenguk orang sakit mesti tahu adab-adabnya. Ketika sampai dan kita tahu di mana sakitnya itu, kita pegang misalnya di dahinya, kita baca tahurun insyaallah, tahurun insyaallah, tahurun insyaallah. Jadi mudah-mudahan sakit ini akan membersihkan kamu dari semua dosa-dosa. Dan kemudian kita berdoa, doa yang diajarkan sama Nabi ya. Allahumma ya Rabbana rabbal basi isfianta safisi bala ayyuhal saqama
gitu kan. Jadi ini jadi karena itu kalau orang mau menjenguk orang sakit jangan dihalangi. Kita tidak tahu antara orang yang menjenguk itu siapa doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada orang ya orangnya biasa tapi dia termasuk doanya diterima. Mudah-mudahan dia sembuh. Yang kedua, ya juga ketika kita menjenguk orang sakit, kita minta doa sama dia sebelum kita meninggalkannya. Karena kata Nabi kan ada 3 orang yang terima doanya. Itu ada orang yang musafir, orang yang hidup, dan orang yang sakit. Ya. Memang kadang-kadang orang sakit suka kaget kalau diminta doa. Saya sakit. Itu benar. Dia sekarang, karena orang sakit itu doanya dikabulkan tadi apa? Pasti khusyuk orang doanya itu. Kemudian bagi kita yang menjenguk juga banyak pelajaran. Jadi kita tahu tentang nikmatnya sehat itu. Right? Saya kemarin ada orang kerja di Boeing, umur 40 tahun masih muda dia, tiba-tiba dia kena stroke. Dari perut sampai kaki itu mati sudah, nggak bisa bergerak lagi. Katanya mungkin panen gitu kan. Nah dia sampai down, sampai dia bingung. Ya maksudnya saya ini artinya orang baik lah, salat 5 waktu, ya sedekah dan sebagainya. Ya, kenapa ini terjadi sama saya gitu? Nah ini kesempatan bagi kita. Ya, saya bilang, idza ahabba Allah imran ibtalah. Kalau Allah senang kepada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ya, apa salahnya Nabi Ayub misalnya, seorang nabi yang dekat sama Allah SWT, oleh Allah SWT dicoba. Karena sakit itu imma menghapus dosa semua atau mengangkat derajatmu nanti. Ya, alhamdulillah. Jadi mengembirakan orang itu penting sekali dan kita nggak boleh kalau orang sakit sampai membuat dia sampai putus asa gitu. Oh ente sakit ini, ya Allah kemarin ada orang sakit seperti ini mati katanya. Ya, udah dia sedih gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, nanti hari kiamat ya membuat Allah kecewa. Ya Allah bilang mengatakan, ya abdi istaf'amtuka falam tut'imni. Saya dulu lapar minta makanan, kamu tidak kasih saya makanan. Ya Allah. Ya Allah, anta rabbul alamin, bagaimana saya kasih makanan? Kasih kamu lihat orang di jalan, orang di luar lapar, kamu tidak perhatikan mereka. Ya, jadi kita mesti dalam sebuah hadis kan, tidak sempurna iman seorang kalau dia tidur malam tetangganya lapar. Ya tidak bisa itu kena kelaparan. Ya. Nah, kita mesti memeriksa. Nah, demikian juga saya amanatkan kalau kita lihat ada anak kecil, ibu-ibu tua, ya dagang di jalanan, jangan ditawar-tawar, gitu kan? Malah kalau orang uangnya lebih, jangan diambil kembaliannya. Orang yang jual kos sebagainya, itu mungkin bagi mereka itulah kehidupannya. Ya, ini kadang-kadang orang udah kepanasan dia mau ditawar-tawar lagi. Dan gembira kalau kita berhasil menawar, ya. Mungkin untuk obat, untuk ibunya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kata Allah, aku dulu kehausan, tapi kamu tidak memberikan minum kepada saya. Kata orang, ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin, bagaimana? Ya, ada orang kehausan. Right? Maksud di sini ada orang menderita, ya. Termasuk ini juga. Pokoknya setiap kita melihat orang menderita, kita tidak membantunya, itu nanti akan mengecewakan Allah SWT. Malah ada, kalau kita melihat orang dizolimi, dan kita mampu untuk membantunya, kita nggak bisa membantu. Kita tidak membantunya, melakukan tangan, nanti hari kiamat dia akan ditarik oleh orang itu. Masya Allah. Ya. Jadi ini kita jangan sampai menjadi 3 golongan ini yang mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Right? Kecuali misalnya memang orang yang sakit memang oleh dokter nggak boleh dijenguk karena ada penyakit dan sebagainya. Right? Jadi ada di sini dulu ada orang Saudi, dia nggak praktis lah, salatnya pun paling hari Jumat saja. Dia meskipun tinggal Mekah tapi jauh daripada Islam. Sekolahlah dia di Amerika ini. Sekolah di Amerika, tapi ya begitu, malah sudah nggak salat lagi. Kalau
Sabtu Minggu malah dia ke disko gitu kan. Tiba-tiba oleh Allah dicoba kayak sakit. Dia sakit sebulan lebih di rumah sakit. Masya Allah. Ada orang Amerika baru masuk Islam 6 bulan, begitu mendengar ada seorang Muslim itu sakit, dia langsung menjenguk. Dan saya juga begini, kalau kita menjenguk ke rumah sakit, jangan kita fokus hanya saudara kita aja. Kalau bisa jenguk yang lain juga, ya doakan mereka. Gitu kan, ada seorang orang yang rajin gitu, kalau ke rumah sakit itu hampir 10 kamar dia jenguki. Orang kaget, ini siapa katanya. Bilang ayam gitu kan. Nah, ini orang Amerika ini tiap hari kebetulan rumah sakit dekat tempat kerjanya. Tiap hari jenguk orang Saudi itu. Sampai sembuh tiap hari, nggak pernah absen. Setelah selesai dia sembuh, kaget dia. Terus dia tanya, itu mana orang si bule itu, orang Amerika itu yang tiap hari jenguk. Jadi kalau datang dia duduk baca Quran, kemudian doakan terus pergi dia, gitu aja. Dia bilang kalau kamu ingin ketemu dia di masjid katanya, tiap hari ke masjid. Akhirnya dia ke masjid ketemu dia. Mulai situlah disadar dia, ya Allah, ini orang Amerika paling tahu berapa ayat. Saya lahir di Mekah, ayat begini gitu. Akhirnya rubah dia. Jadi masuk Islam lagi di Amerika. Malah ketika pulang, keluarganya kaget. Dia jadi mutawwa, kayak ustaz gitu, sebagainya. Karena melihat orang Amerika itu subhanallah, karena menjenguk saja. Ya, kita nggak tahu. Ketika kita menjenguk orang itu, dia merubah kehidupan dia. Ya. Lanjut, Ustaz. Halo? Ya. Ya. Memang halo. Lanjut, Ustaz, karena ini banyak orang terkena nih. Saya sendiri kena, Ustaz. Tetangga saya udah 4 hari sakit, saya baru tahu kemarin itu. Karena nggak ke masjid dia, kok kenapa ini? Ya. Mungkin kita pernah dengar kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu kan ada seorang anak yang senang main sama Nabi. Anak mungkin umur 15 tahun gitu lah. Nabi rupanya merasa kehilangan. Kemana anak ini? Waktu dengar bahwa dia itu sakit, langsung Nabi menjenguknya. Rupanya Nabi melihat tanda-tanda ini orang sudah dekat ajalnya gitu. Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Disuruh bahasa. Anaknya bingung, dia orang Yahudi kan, lihat sama ayahnya, pandang ayahnya. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Allah, taatilah Abul Qasim, Rasulullah SAW. Seorang ayah yang sayang sama anak kan. Si Yahudi ini yakin ini agama benar, Muhammad seorang nabi. Meskipun dia tapi anaknya supaya selamat, dia bilang. Akhirnya anak itu la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Meninggal. Ayat itu Nabi pulang langsung gembira sekali. Ya, sampai Aisyah kaget, terus kok gembira sekali. Alhamdulillah hari ini ya aku telah dengan hidayah dari Allah SWT telah menyelamatkan seseorang yang masuk neraka masuk surga gitulah. Ya, itu di antara jadi oleh karena itu juga nggak mesti kita milih orang muslim saja. Kalau kita mendengar ada tetangga kita, teman kita meskipun non muslim, kita jarahi ya, kita deketi. Di sini malah ada seorang nurse ya, nurse perawat ya, suster. Seorang suster. Jadi ada seorang ibu sakit gitu, dia yang tugasnya melayani dia. Kemudian dia waktu pernah dia masuk itu dilihat tandanya hatinya tuh lagi goyang gitulah. Bacakan syahadat, bacakan syahadat. Ya, kemudian datang dokter gitu kan, lihat kok kaget. Hatinya itu agak tanda yang hati kalau lagi berdenyut agak turun gitu kan. Nah ini si suster ini takut gitu kan, karena ini nggak boleh kita kalau non muslim kita ya. Tapi
alhamdulillah waktu bilang, so don't worry katanya. Hmm. I know. Yang Hmm. bisa bagi saya nggak mau apa aja, yang penting kamu bisa menenangkan orang ini. Alhamdulillah. Setelah itu jadi teman, dan si ibu itu setelah sembuh dia masuk Islam, gitu kan. Dan dia merasa bahwa betul-betul suara Al-Quran itu ada pengaruhnya, ya. Jadi mulanya kadang-kadang kita itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu datangnya macam-macam. Yang penting kita ada usaha, ya. Dulu di Jeddah waktu perang Teluk itu ada beberapa tentara Amerika yang ditugaskan di Saudi Arabia. Suatu hari dia biasanya kalau hari tertentu sebagian dibolehkan untuk jalan-jalan ke kota Jeddah gitu kan, mereka di padang pasir biasanya. Jadi ada orang dia mau beli kaset, zaman dulu masih kaset gitu. Begitu mau masuk ke toko itu ada azan, Allahu Akbar. Terus kata pelayannya, come back after pray, katanya. Kamu kembali setelah salat nanti. Tutup tokonya. Kaget dia. Kan transaksi beli kaset paling berapa? Setengah menit paling beres kan. Dia mau marah gimana, tapi juga akhirnya diam dia. Tapi akhirnya nunggu dia, penasaran gitu. Jadi, orang itu mungkin 3-4 jam pulang dia dari masjid, dibuka lagi toko itu. Dia bilang, hey man, your God so big ya. Tuhanmu besar sekali ya. Gitu kan. Artinya, I want to know, katanya, saya ingin tahu more about Islam gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu di Jeddah itu ada center ya untuk orang-orang asing yang mau belajar Islam. Akhirnya belajar Islam, masuk Islam dia. Ya. Nah, di sini tuh ada barak tentara di dekat tempat saya itu, kadang-kadang saya ngasih khutbah Jumat di situ. Jadi ketemu orang itu. Gimana kamu masuk Islam? Ya itu kena itu katanya, kena kaset itu. Baik. Jadi tidak sadar bahwa sekarang kan kenapa, makanya dalam Al-Quran kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ya kalau kamu dengar azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Segeralah kamu menyambut panggilan adzan dan tinggalkan jual beli. Tapi disebut bai' artinya menjual. Sekarang saya tanya, kita lagi di toko, ada orang membeli, ini untungnya besar sekali hari Jumat, gitu kan, dengar adzan. Ya, kalau kita bilang, Pak nanti habis Jumat aja kesini lagi, hilang. Ini pasti lah di sebelah juga ada toko yang sama, gitu kan, pasti kami nggak akan. Tapi itulah ujian. Ya, padahal kalau dia bilang begitu, mungkin orang itu jadi sadar, dia kembali kepada Islam kalau dia muslimnya. Ya, ketika Islam itu dipraktekkan itu pengaruhnya besar. Ya, bayangkan sekarang orang-orang yang Jeddah tadi. Nah ini orang Amerika ini sekarang masih tiap dia salat, puasa, ibadah apa aja, malah dia jadi good muslim di sini, seorang tentara, dia dakwah kepada orang lain. Bayangkan pahalanya berapa? Hanya bilang setelah azan. Kembali setelah azan. Masya Allah, Masya Allah. Halo, ya. Halo. Ya, nah, waktu pula ini Ustadz Joban yang membatasi kita pagi ini. Terakhir Ustadz Joban, apa ingatan Ustadz buat pendengar kita pagi ini, Ustadz? Ya, yang pertama saya kira orang sekarang ini banyak yang gelisah, yang takut dan sebagainya. Inilah waktunya kita untuk membanyakkan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mesti jaga betul-betul ikuti protokol, tapi hati kita mesti tenang. Itu baik, jangan sampai kita merasa putus asa dan sebagainya. Dan ini satu ujian yang luar biasa. Kita merenung karena penyakit yang cobaan COVID ini yang Allah berikan kepada kita sebagai peringatan. Jadi kalau ini peringatan, Allah mesti mengirim apa lagi? Gitu kan? Maka Allah mengatakan sering fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru. Ya, mari kita inilah kesempatan kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ya berusaha untuk mentadabburi Al-Quran dan sebagainya, insyaallah. Amin, amin, amin. Syukran kasir, syukran Ustaz Joban. Pagi hari ini wah luar biasa. Semoga ikhtiar dakwah terus menjadi bagian dari umat kita ini, insyaallah. Terima kasih Ustaz Joban pagi hari ini menemani pendengar Rasil di berbagai tempat. Ya. Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.